kan aja gitu loh. Tegang gitu. Kayaknya tuh terlalu kayak lagi ditanya sama pihak kepolisian, kayak lagi bener-bener diinterogasi kalau menurut gua mah. Kalau kata aku mah. Kalian lihat kan waktu Densu di nanya ke SW juga, sampai SW juga kelabakan kan? Sampai kayak nervous juga. Kayaknya nggak tahu jiwa Densu nih kayaknya agak-agak nggak pada sesuai tempatnya menurut aku ya. Jadi dia yang nafsu. Waktu di podcastnya yang datangin SW juga kayaknya si SW ngerasa kayak tarik nafas susah, buang air besar susah gitu kan. Iya kan? Terus juga datang Bapak Minola juga, untung bukan RO. Itu kayaknya juga Bapak Minola tuh kayaknya udah ngeri. Jadi tadinya yang mau encounter ini masalah-masalah gue, kenapa jadi lu yang lebih serasa jadi kayak tahu lebih dibanding gue rumah tangganya gitu loh maksudnya. Udah habis lihat, udah nggak ada. Ngelihatnya nggak tenang dok Cin tuh kalau ngeliat ini apa namanya podcastnya Densu tuh. Kalau misalnya podcastnya dia ngedatangin kasus kriminal, kasus pembukaan tabiran masyarakat atau pemerintah mungkin cocok ya. Tapi kalau untuk rumah tangga kayaknya dia kurang, agak sinkronisasinya tuh agak kurang menurut aku. Agak tidak bisa membuat tenang tamunya gitu. Jadi kayak digeradak gerudukin. Padahal mah kita mah harusnya lebih kayak gunain tekniknya Deddy Corbuzier deh kalau menurut gue. Pendekatan secara pengenalan secara pribadi deh. Ya, ngomong-ngomong kalau hal masalah kehidupan, pertemuan sebagai temen, ya aku rasa juga dia juga kan pasti temen lah. Densu kenal setidaknya sama SW dan Koko RO walaupun lebih senioran Deddy Corbuzier ya kalau menurut aku. Tapi aku seneng kok ngeliatnya. Menurut kalian bagaimana podcastnya itu Deddy Corbuzier? Aku mah suka, bagus. Hai Piu, banyak poin-poin yang menurut Dokcin dengarnya aku agak miris, duh, gitu kan. Udah habis, astagfirullahaladzim, nggak ada. Lihat nih. Kamu lihat nggak ada. Bawalah nih sama tempatnya, bawa nih, bawa. Nanti aku bersihin, bawa nih, nggak ada. Nggak percayanya dasar. Habis. Sarwenda kartu kreditnya Ruben pun dikandaskan. Tahu lah. Bagaimana gue juga puyeng. Kalau misalnya RO tuh butuh orang-orang yang mengencounter untuk kelasnya ya. Sekelas RO, dia itu memang harus di encounter sama orang-orang juga yang kelas. Paling kalau udah ngomongin namanya podcast, makanya juga ke Nanda Persada kayak kemarin. Karena dia nggak mau citra high profile-nya itu hanya untuk dirusak di podcast orang yang baru kemarin gitu loh. Ya kan, setidaknya kalau udah mencapai titik pencapaian kayak RO, dia juga akan namanya mau berhak untuk memilih personanya di encounter sama siapa, ya dari pihak podcast, TV variety show gitu kan. Nah makanya dia pilih mulai dari mana coba, dari kemarin podcastnya oke RO ya kan, terutama yang dua terakhir ya kayak Nanda Persada itu kan ada bekas mantan manajernya ya kan, yang memang sukses di bidangnya. Jadi apa yang mau encounter itu bisa sejalan gitu loh. Nanda juga bisa namanya menambah sebuah point of view cerita yang memang tanpa gue harus tanya, gue bisa ceritain gitu. Bisa gue lempar pertanyaan yang memang gue tahu dari seorang RO gitu kan. Begitupun dengan Deddy Corbuzier ya, yang The Closed Door, it's good. Koko RO nggak terlalu banyak, dalam 1 jam 25 menit. Podcastnya itu lebih banyak cerita perjalanan perkenalan dengan Deddy, perjalanan dia berkarir, datang dari seorang bagaimana sampai bagaimana. Sebenarnya Dokcin dari 1 jam 35 menit dikempal itu nggak lebih dari 3 menit. Ya intinya dia hanya ngomongin masalah Onyo, ya kan?
walaupun orang lain, tapi Onyo selalu ingatkan walaupun udah menjadi anak saya, kamu jangan lupa sama kamu ada punya keluarga di Nusa Tenggara sana, ya kan? Terus komunikasinya tetap lancar sama orang tua eh yang aslinya ya di sana, keluarganya lah gitu. Terus what else ya? Makasih Farasya. eh Masalah tentang RO sebenarnya dalam hak asuh anak ini adalah perjuangan terakhir dia sebenarnya. Ya, perjuangan terakhir dia. Thank you Farasya ya. Perjuangan terakhir dia dan Koko RO juga mengakui kok. Jadi pihak SW ya, pihaknya fans-fansnya SW kalian nggak usah takut, tenang aja ya. Masalah hak asuh anak, Koko RO udah bilang, saya udah tidak mengharapkan harus menang apa enggak. Kalaupun saya kalah saya juga udah siap. Yang penting kan sebenarnya keputusannya udah ada, saya udah puas memperjuangkan sehingga nanti kelak kalau anak-anaknya membuka lagi jejak digital dari seorang bapaknya, dia tahu pernah ada bapaknya yang pernah memperjuangkan anaknya sampai di titik seperti begitu. Dia bilang kan, saya juga harus melakukan hal ini karena untuk menghindari konflik-konflik karena tenaga RO juga udah habis gitu kan. Dia bisa datang ke sekolah anaknya tapi nanti akan mengencounter muncul berbagai macam pengembangan masalah lagi, entah dari tantrumnya si SW, entah dari keluarganya, entah dari pengacaranya nanti akan membilangkan melanggar kode etik pertemuan, nanti akan ada lagi takutnya manipulasi cerita yang di framing gitu lah. Apalagi kan di situasi kayak begini membuat sepak terjangnya RO yang kalian bisa datangin aja ke sekolahnya itu nggak segampang seperti kayak kita gini. Kalau kita posisinya diberikan kebebasan, kita mah datang-datang aja. Halo Ratu, ya kan? Tapi kan apakah datangnya RO, apalagi dengan komunikasi yang udah berkesenjangan sama mantan istrinya, apakah bisa membuat lancar proses ya? Enggak. Pihak sekolah akan telepon, pihak sekolah konfirmasi, ini belum lagi dari pihak bakal jadi polemik baru sebenarnya. Jadi makanya di only way yang paling aman, bukan berlibat sih sebenarnya, lebih terkoordinasi gitu loh. Lebih dalam payung hukum gitu ya, mau nggak mau RO harus jalani masalah hak asuh anak ini. Sekali lagi ingat ya, untuk penggemarnya SW, RO udah bilang mengkonfirmasi di podcast baru itu bahwa dia udah tidak masalah antara menang apa kalahnya untuk hak asuh anak, tapi dia hanya ingin mencoba untuk memperjuangkan aja. Ya. Bahkan RO saking merasa terintimidasi atas efek anaknya ke dia seperti apa, jadi dia muncul rasa ketidakpercayaan diri sama takut sama anaknya sendiri. Karena dia ngerasa pas waktu ada satu kali cerita yang RO sampaikan di Dekobusher itu, dia mengatakan bahwa ada satu momen lagi di telepon sama istrinya pada saat itu, apa udah masih jadi istri, apalagi di ambang-ambang cermai atau sudah, aku juga nggak tahu ya. Jelas-jelas harga diri RO di sebelahnya yang udah ada anaknya.